Maka tidak ada sesuatu yang bisa mengangkat sakit itu kecuali Allah. Tidak ada sesuatu pun atau siapapun yang bisa menyembuhkan sakit kita ini kecuali Allah. Itu akidah kita, teman-teman. Gitu. Nah, sehingga kemarin sedikit membahas yang kita yang kita bahas kemarin, untuk kemudian nanti kita lanjutkan pembahasannya, bahwasanya saat kita hidup nih teman-teman, ya, saat kita hidup kita memerlukan yang namanya rahmatnya Allah, ya. Masih ingat nggak kemarin rahmat itu apa? Coba ada yang bisa bantu jawab ya? Apa itu rahmat? Rahmat itu tetangga saya, Ustadz, anaknya 3. Itu Pak Rahmat, ya, bukan rahmat Allah. Ada yang bantu bisa jawab nggak? Kemarin kita sudah bahas panjang lebar tuh. Nggak lupa kan? Apa tuh rahmat? Ayo Kak Sa ini. Kak Sa, ayo, apa itu rahmat? Lupa ini kayaknya ini. Pak Tri, apa itu rahmat Pak Tri? Apa itu rahmat kemarin? Rahmat itu adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada hambanya. Jadi kalau saya boleh mengilustrasikan paling sederhana, ya, kasihnya Allah, sayangnya Allah, ridhonya Allah, ya, kemudian berbagai macam nikmat-nikmatnya Allah dikumpulkan jadi satu, maka itulah rahmat, teman-teman. Maka ketika Allah sudah menurunkan rahmatnya kepada seorang hamba, itu ya, ini sedikit membahas yang kemarin, saya ulangi lagi nih, gak apa-apa ya. Maka ketika Allah itu sudah menurunkan rahmatnya kepada seorang hamba yang punya utang lunas, yang lagi punya konfliknya selesai, yang lagi punya masalah karirnya selesai dalam artian kemudian jadi baik, ya, yang lagi punya masalah kesehatan, ya, atau yang lagi sakit, maka sakitnya sembuh, maka itu ketika rahmat turun. Maka teman-teman sekalian, untuk mengikhtiarkan yang namanya kesembuhan ini tadi, kita perlu menggapai yang namanya rahmatnya Allah, ya. Bagaimana caranya agar rahmatnya Allah itu turun, teman-teman? Ya, bagaimana agar rahmatnya Allah turun? Nah, Allah itu menurunkan rahmatnya itu ada polanya. Ada pola tertentu yang kemudian orang-orang akan mendapatkan rahmat, yaitu kemarin yang kita bahas apa? Menjadi orang yang bertakwa, ya. Dalam ayat lain disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, teman-teman. Nah, maka jalan keluarnya ini apa? Saya ingin menyampaikan satu kisah tentang Nabi Yunus. Jadi, Nabi Yunus itu adalah seorang nabi yang ketika berdakwah tidak ada satu umatnya pun yang beriman selama lebih dari 100 tahun. Kemudian karena merasa kesal hatinya, Nabi Yunus itu, ya, meninggalkan umatnya. Tanpa seizin Allah meninggalkan apa? Umatnya. Saya mau tanya, kenapa kok meninggalkan umatnya? Artinya apa ini, teman-teman? Nanti ada hubungannya dengan sakit kita. Meninggalkan umatnya karena belum ada hasil, berarti, maksudnya belum ada hasil dari dakwah, berarti Nabi Yunus ini secara tidak langsung dia sudah menjadi seorang hamba yang putus asa. Apa? Putus asa terhadap rahmatnya Allah, ya enggak? Putus asa terhadap solusinya Allah, gitu. Karena apa? Karena dakwahnya tidak pernah didengar. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari masyarakatnya, meninggalkan masyarakatnya sendirian.
Nah, suatu ketika Nabi Yunus masuk ke dalam sebuah kapal bersama dengan beberapa orang gitu, bareng-bareng. Nah, qadarullah terjadilah badai. Ya, ombaknya besar, anginnya besar. Nah, terus kemudian barang-barangnya pada dilempar ke laut tuh. Udah habis tinggal orangnya tok, tapi masih ikut tergoncang-goncang. Maka mereka berpikir harus ada orang yang diceburkan ke laut. Kalau enggak diceburkan nanti kalau kapalnya oleng malah tenggelam semua. Maka daripada tenggelam semua, mending salah satu saja yang tenggelam, ya. Gitu. Teman-teman sekalian, maka diundilah, ya. Maka diundilah. Nah, ketika diundi yang muncul namanya Nabi Yunus. Diundi yang kedua Nabi Yunus lagi. Diundi yang ketiga Nabi Yunus lagi. 3 kali ketika diundi namanya Nabi Yunus terus. Singkat ceritanya kemudian Nabi Yunus dilemparkan ke laut dan kapalnya selamat, teman-teman. Saya mau tanya, kira-kira waktu diundi itu yang muncul namanya Nabi Yunus kebetulan atau itu memang sudah dirancang sama Allah, teman-teman? Ya. Itu dirancang sama Allah, teman-teman, nggak ada yang kebetulan, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang hadis kolam, ya. Awalu ma khalaqallahu al-kolam. Summa qala lahu, kata Allah, apa? Uktub, tulislah, gitu ya. Singkat ceritanya suruh menulis apa? Suruh menulis ma yakunu ila antaku masa'ah. Yang terjadi sampai datangnya hari kiamat. Nah, maka termasuk ya yang dilakukan oleh Nabi Yunus ini apa tadi? Naik kapal ini juga atas ketentuan Allah. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah nasibnya harus terlempar ke laut, kemudian dimakan ikan, ya. Orang zaman sekarang mengatakan itu ikannya ikan paus. Oh, alam itu ikan apa? Yang jelas ikan besar, ya. Dan tidak penting kita mengetahui jenis ikannya apa itu. Kita sering menyampaikan kita dalam agama nggak usah banyak bertanya hal-hal yang tidak penting, ya, teman-teman. Ini ada beberapa waktu yang lalu orang bahas apa tungkatnya Nabi Sulaiman, tungkatnya Nabi Musa itu terbuat dari kayu apa? Nah, itu. Maka nanti jangan ada bahasan sebenarnya ikannya ikan apa yang makan Nabi Yunus, gitu ya. Nah, kemudian dimasukkanlah Nabi Yunus itu sama Allah ke dalam perut ikan. Coba bahasanya gimana? Nabi Yunus dimakan perut ikan atau dimasukkan oleh Allah ke perut ikan, teman-teman? Ya. Kalau secara fitrah manusia, fitrah kehidupan, Nabi Yunus dimakan ikan, teman-teman. Tapi secara akidah Nabi Yunus dimasukkan oleh Allah ke dalam perut ikan. Jadi saya mau tanya, Nabi Yunus masuk ke perutnya ikan itu atas kehendak Allah atau kebetulan, teman-teman? Atas kehendak Allah. Saya mau tanya, teman-teman. Saat Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, ya. Saat Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, apakah Nabi Yunus berusaha keluar dari perut ikan, teman-teman? Kemarin kan kita telah membahas tentang Nabi Ayub. Saat Nabi Ayub itu sakit, Nabi Ayub tidak apa? Tidak meminta kesembuhan, teman-teman. Masih ingat nggak? Kita telah bahas saat Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam tidak kemudian minta dinaikkan lagi ke langit, teman-teman. Ya. Nah, ini saat Nabi Yunus, ini tiga dari kisah Nabi. Semoga bisa menginspirasi kita, karena panutan kita Nabi. Kalau nggak bukan Nabi siapa, teman-teman, ya? Kalau kita hadirkan kisah Nabi kok masih belum makjeleb di sini, nah, itu perlu dipertanyakan kita itu iman atau tidak, teman-teman, ya. Nah, apa pertanyaannya tadi, teman-teman? Nabi Yunus saat ada di perut ikan, apakah minta sama Allah untuk dikeluarkan dari perut ikan? Jawabnya tidak, teman-teman. Kenapa? Karena Nabi Yunus menyadari bahwasanya kapal oleng itu bukan kebetulan, itu kehendak Allah. Kemudian diundi keluar muncul namanya, itu bukan kebetulan, itu kehendak Allah. Dia dimakan ikan pun juga itu kehendak Allah.
Nah, cerdasnya, ini ya, cerdasnya para nabi itu tidak seperti kita, teman-teman. Kalau kita itu seringkali nggak bisa membaca pesan tersirat, ya. Pesan itu ada yang tersurat, ada yang tersirat, teman-teman. Ya kan? Pesan tersuratnya Allah, ya, Nabi Ayub sakit. Pesan tersiratnya apa, teman-teman? Ujian untuk naik level, gitu ya. Nah, pesan tersuratnya, ya, Nabi Yunus itu dimakan ikan. Nah, Nabi Yunus tidak memandang pesan tersuratnya, tapi pesan tersirat. Yang sering kita bicarakan itu adalah pesan cinta Allah. Pesan tersiratnya apa, teman-teman? Peringatan dari Allah kepada Nabi Yunus karena telah meninggalkan umatnya. Maka ketika masuk ke dalam perut ikan, ya, ibaratnya dia itu, nah waktu itu Nabi Yunus dikasih yang namanya masalah sama Allah, ya gak? Kan masalah sama Allah ketika kamu berikan masalah kan banyak, ya. Ya, ada masalah keuangan, ada masalah apa tadi? Keluarga, ada masalah kesehatan, ada masalah karir. Pokoknya intinya itu ketika sesuatu itu yang sedang Allah kirimkan untuk menjadi cobaan itu macam-macam, ya. Termasuk saat ini kita yang sedang sakit itu sedang dikasih masalah, teman-teman. Posisinya kurang lebih sama dengan posisinya Nabi Ayub waktu itu, dengan Nabi Adam waktu itu, dengan Nabi Yunus waktu itu, teman-teman. Nah, Nabi cerdas sehingga Nabi tidak meminta apa? Tidak minta, Nabi Adam tidak minta kembali surga, Nabi Yunus tidak minta dikeluarkan dari perut ikan, ya. Teman-teman, saya mau tanya, kalau toh pun Nabi Yunus itu berusaha untuk keluar dari perut ikan, ya, kalau toh pun berusaha keluar dari perut ikan dan berhasil keluar dari perut ikan, selamat enggak Nabi Yunus, teman-teman? Jawabnya, kemungkinan besar malah tidak. Kenapa? Karena ikan ada di tengah laut, ya, ada di dalam lautan. Kalau toh pun bisa membobol perut ikan terus keluar dari perut ikan, selamat nggak Nabi Yunus? Kemungkinan besar secara logika tidak, teman-teman. Pertama, Nabi Yunus tidak meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari perut ikan. Kedua, saya mau tanya, apakah Nabi Yunus waktu itu berusaha keluar dari perut ikan? Jawabnya tidak, teman-teman. Nabi Yunus tidak meminta keluar dari perut ikan dan juga tidak berusaha keluar dari perut ikan. Kenapa? Karena Nabi Yunus paham betul pesan cinta yang ingin Allah berikan kepada beliau. Apa? Kesalahan beliau meninggalkan umatnya, kemudian dikasih pesan cinta masuk ke perut ikan. Maka kemudian berdoa yang hampir sama dengan doanya Nabi Adam, ya kan? Merasa bersalah. Ya. Kemudian beristighfar. Nah, setelah sadar kemudian baru Allah ngasih solusi. Setelah istighfar kemudian baru Allah ngasih solusi. Apa solusinya? Allah mewahyukan kepada ikan untuk ke pinggir pantai kemudian memuntahkan Nabi Yunus. Selamat gak teman-teman Nabi Yunus? Selamat. Kemudian Nabi Yunus kembali ke umatnya dan kebanyakan umatnya kemudian beriman setelah itu. Pelajarannya apa, teman-teman? Ketika Allah sudah menurunkan satu masalah kepada seorang hamba, maka tidak akan ada makhluk lain, ya, tidak akan ada manusia atau makhluk lain yang bisa mengangkat masalah itu kecuali Allah. Ketika Allah sudah menurunkan sakit kepada seseorang, tidak akan pernah ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah, teman-teman. Itu titik poinnya. Maka yuk kita sadari, jangan fokus ke sakitnya. Jangan fokus ke sakitnya, tapi fokus ke pesan cinta apa yang Allah kirimkan kepada kita sehingga Allah menurunkan sakit, teman-teman. Bukan fokus ke utangnya, bukan fokus ke keluarga yang berantakan, bukan fokus ke karir yang amburadul, teman-teman. Tapi fokuslah kepada apa kira-kira pesan cinta Allah sehingga menjadikan kita seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita
bisa menebak pesan cintanya itu apa teman-teman di dalam hati masing-masing ya. Saya tidak akan mengoreksi satu-satu, itu rahasia masing-masing ya. Ya, pesan cintanya itu rahasianya masing-masing. Ya, kalau Adam pesan cintanya karena melakukan kesalahan. Ya. Kalau Nabi Adam pesan cintanya karena melakukan kesalahan, diturunkan ke bumi. Kalau Nabi Ayub pesan cintanya karena ingin dinaikkan derajatnya. Ya. Kalau Nabi Yunus pesan cintanya adalah peringatan, ya, karena jalannya keluar jalur gitu ya. Nah, kita yang mana tuh teman-teman di antara tiga itu? Ya, kita yang mana? Muhasabah, ya, muhasabah. Nah, apapun itu teman-teman, sehingga untuk menjadi kafarat bagi kita, itu ya kita istighfar, kita bertobat, dan kita menaikkan takwa. Ya. Jadi dua sisi, di satu sisi kita beristighfar dan bertobat, di lain sisi kita menambah ketakwaan kepada Allah. Begitu ya. Nah, ketika kita sudah sampai derajat takwa, nanti Allah baru akan menurunkan yang namanya rahmat. Nah, dengan rahmat itu kemudian salah satu yang akan diangkat oleh Allah adalah sakit kita, insya Allah. Semoga nggak cuma sakit kita itu. Kan bisa jadi di antara kita masalahnya nggak cuma sakit, teman-teman. Mungkin ada di antara kita yang salahnya sakit plus keuangan. Betul nggak? Ada yang masalahnya sakit plus karir. Ada yang masalahnya sakit plus rumah tangga. Gitu ya. Ada yang masalahnya sakit plus hubungan sosial. Banyak, teman-teman. Sehingga kita tidak hanya memikirkan sakitnya atau ini, tapi seluruh mata rantai kehidupan. Selesai semuanya dengan rahmat Allah, teman-teman. Nah, bagaimana menggapai rahmat Allah? Nah, salah satunya dengan sholat, teman-teman. Ini setiap sesi ya, terapi ya, minimal ya, setiap sesi terapi yang berisi 14 pertemuan itu minimal satu pertemuan kita pasti insya Allah akan membahas yang namanya sholat. Karena apa? Karena sholat itu menjadi tiang utama dalam kehidupan kita ya. Maka seringkali saya sampaikan, sholat hidupmu seberantakan sholatmu. Jangan harap hidupnya baik kalau sholatnya masih berantakan. Maka perbaikilah sholatnya, Allah akan memperbaiki hidupnya gitu. Jadi jangan perbaiki hidupnya dulu, perbaiki sholatnya dulu. Ini secara ilmiah sudah bisa ya, secara ilmiah sudah bisa sudah bisa dibuktikan, teman-teman. Orang yang sholat 5 waktu, teman-teman, ya Allah, disiplin sekali ya, jujur sekali ya. Orang nggak ada yang tahu kita wudhu atau tidak wudhu, tapi tetap wudhu, itu jujur, teman-teman ya. Orang nggak ada yang tahu ya kalau kita itu sholat subuh atau tidak sholat subuh ya, karena masih gelap, itu namanya jujur. Coba bayangkan, disiplin ya, kedua jujur, yang ketiga apa? Orang yang sholat itu berwudu. Coba agama manapun, teman-teman, ada nggak yang seperti agama kita? Setiap hari basuh muka ya, sebanyak 5 kali minimal. Wudu maksudnya. Kemudian sehat, teman-teman. Orang sholat itu pasti sehat, ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, maka ketika kita tidak menjaga sholat ini, Allah akan menghilangkan penjagaannya terhadap kita. Maka kita ditinggalkan oleh Allah. Yuk sekarang kita mendekat kepada Allah melalui sholat ya. Ustadz, saya sudah sholat setiap hari ya, itu. Ada yang salah enggak? Ya bisa jadi ada yang salah dengan sholatnya. Ya, berapa banyak di antara kita yang sholatnya tidak sepenuh rasa? Ya, maka pembahasan kita ini adalah sholat sepenuh rasa. Ya, sholat sepenuh rasa. Karena sesuatu yang benar itu pasti manfaatnya besar dalam agama ini. Kok ada sesuatu yang kelihatannya benar, kok nggak ada manfaatnya, berarti ada yang salah dalam pelaksanaannya, gitu ya. Karena di dalam sholat sendiri ada sebuah filosofi, teman-teman. Di dalam sholat sendiri ada sebuah filosofi yang bisa kita jadikan patokan dalam kehidupan kita. Sholat itu kan secara global ada 3 gerakan. Yang pertama saat
kita berdiri, teman-teman. Kemudian yang kedua saat kita rukuk, ya. Yang ketiga saat kita sujud. Saat kita berdiri itu gambaran saat hidup kita baik-baik saja. Setiap orang pasti memiliki masa ini. Ada nggak masa kita baik-baik saja gitu ya? Semangat-semangatnya gitu ya. Kelihatannya dunia itu milikku gitu. Melakukan apa sukses gitu ya. Itu namanya masa berdiri, teman-teman. Ada kemudian masa rukuk. Masa rukuk itu masa kesuksesan setengah, teman-teman. Setengah sukses, setengah gagal. Ada nggak kita yang pada masa itu? Atau minimal pernah mengalami masa itu ya. Setengah sukses, setengah gagal gitu ya. Bisnis dibilang jalan ya enggak gitu ya. Tapi bangkrut ya enggak gitu ya. Cuman bertahan aja. Itu masa rukuk, teman-teman. Nah kemudian ada kalanya orang itu masa sujud. Nah siapa tahu kita ini yang sedang sakit ini lagi masa sujud, teman-teman. Artinya apa? Wah hidupnya habis-habisan ya. Dari sisi apapun habis-habisan itu. Nah setiap orang itu, teman-teman, yang pernah saya tahu pasti mengalami 3 fase ini. Setiap orang itu pasti mengalami 3 fase ini. Masa berdiri, masa rukuk, masa sujud. Setiap orang pasti. Cuman fasenya itu ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Jadi kita nggak sendiri, teman-teman. Seperti kita itu seluruhnya. Cuman masalahnya beda-beda ya. Kalau sudah pas waktu sujud itu belum pernah sukses. Pak Tri belum pernah sukses. Mohon maaf, sudah punya istri belum Pak Tri? Sudah punya istri Pak Tri? Sudah punya anak belum Pak Tri? Berapa? Berapa? 2. Ya, kemarin ada pasien datang ke sini orang kaya Pak Tri. Lebih dari 15 tahun nikah belum punya anak. Mau tukar nasib nggak? Pak Tri, jawab. Kemarin ada pasien datang ke sini sudah 15 tahun nikah. Orangnya kaya. Punya pabrik, punya butik, punya mobil bagus tapi belum punya anak selama 15 tahun nikah. Mau tukar nasib nggak sama orang itu? Maksudnya anaknya ditukar sama kekayaannya pasien itu mau nggak? Nggak mau kan? Nggak mau kan Pak Tri? Mau apa enggak? Loh. Terus saya mau tanya Pak Tri, ini penting. Kenapa kok mengatakan jenengan belum pernah sukses? Arti sukses menurut jenengan apa? Apakah sukses itu harus anaknya 10? Atau harus sukses secara ekonomi? Atau sukses itu harus sehat? Sehat. Masa belum pernah sehat selama ini Pak Tri? Dulu pernah kan? Nah, dulu pernah. Berarti kan ada fase sehat. Sakitnya sudah berapa tahun Pak Tri? 1 tahun. 1 tahun. Saya 21 tahun sakit Pak Tri. Saya sakit asma 21 tahun. Jenengan baru 1 tahun. Jadi sangat tidak benar kalau mengatakan tidak pernah sukses. Ada orang yang sudah menikah, berapa banyak orang-orang yang umur 36 tahun belum menikah. Saya punya pasien banyak umur 35 tahun, 32, belum pada nikah itu. Maka orang yang sudah nikah itu dianggap sukses menurut orang yang belum bisa nikah. Betul nggak? Saya punya saudara sampai pensiun tidak punya anak Pak Tri. Jadi orang yang punya 2 anak itu adalah kesuksesan yang luar biasa bagi orang-orang yang tidak punya anak. Nah sehingga bohong kalau orang sama Allah seumur hidupnya itu tidak pernah dikasih posisi tegak. Dan tidak mungkin tegak terus. Pasti ada fase rukuk, ada fase sujud.
Nah, filosofinya seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah saat kita pada posisi tegak nggak boleh sombong. Karena tegak itu hanya sementara. Ngawang sinawang. Itu siapa yang nulis? Pepatah Cina, ngawang sinawang gitu ya. Ya. Jadi yang lagi tegak jangan sombong, karena tegak itu tidak selamanya. Yang lagi ruko waspada, ya, waspada, karena ruko itu ya posisi antara tegak dan antara tiarap. Gitu. Nah, saya sambil senyum-senyum nggak apa-apa ya, biar tidak terlalu tegang ini. Ingat, yang lagi sujud juga perlu dikasih tahu dalam dirinya masing-masing. Sujud itu tidak selamanya, teman-teman. Sujud itu ada episodenya. Akan ada kalanya nanti tegak setelah sujud. Pilih mana, teman-teman? Ini ada 3 pilihan yang sudah saya amati kebanyakan orang. Ya. Mau tegak di awal, tegak di tengah, atau tegak di akhir. Saya banyak sekali mengamati orang itu hidupnya dibagi menjadi 3 fase rata-rata. Misalnya taruhlah rata-rata umur antara 50 sampai 60 ya. Itu biasanya ada 3 fase. Fase ruku itu sedang-sedang saja gitu ya. Fase sukses itu berdiri, kemudian fase tiarap itu sujud. Nah, kalau biasanya dimulai, kalaulah orang mikir karir itu mungkin dimulai dari 16-15 tahun ya. Nah, 16 atau 15 tahun, kemudian sampai umur 60 tahun, nah waktunya dibagi 3 itu. Ya naik turunnya sedikit lah. Rata-rata seperti itu. Banyak nggak contoh kita jumpai artis dulu tingkat nasional, sekarang nggak punya rumah? Ada kan? Dulu konglomerat, sekarang kere. Tambah stroke lagi yang kemarin saya ceritakan itu ya. Ada nggak yang dulu bukan siapa-siapa, sekarang naik daun? Nah, kita pada fase mana, teman-teman? Maka, ya, orang yang sudah tahu konsep ini, dia tidak akan keburu. Sebaik-baik orang sholat itu tumak ninah, teman-teman. Apa arti tumak ninah? Khusyuk ya. Apa? Sebaik-baik orang sholat itu kan tumak ninah. Ada yang mengatakan fase sujud. Alhamdulillah, ini sekarang sedang fase sujud. Saya katakan alhamdulillah ya. Jangan sakit hati ya. Saya katakan alhamdulillah. Nanti saya kasih tahu alasannya. Teman-teman, sebaik-baik orang sholat itu tumak ninah. Ada yang mengatakan tumak ninah itu wajib hukumnya di dalam sholat. Saya mau tanya, tumak ninah itu apa? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Ini setiap hari sholat semua kan? Ya, tumak ninah itu apa? Jeda, Ustadz. Jeda, ya. Antara satu gerakan dengan gerakan yang lain dikasih jeda. Artinya adalah berhenti sementara. Artinya adalah tidak terburu-buru. Apa? Tidak terburu-buru. Ya. Setiap satu gerakan dengan gerakan yang lain seluruhnya ada bacaannya yang harus diselesaikan, teman-teman. Bacaannya yang paling bagus adalah yang tamahal, yang tartil, tertib. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bukan yang seperti itu yang paling utama. Ini kita lagi tidak membahas sah atau tidak sahnya ya. Kita membahas utama. Kita pengen yang utama kan? Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada mungkin teman-teman kita yang sholatnya seperti itu. Kita tidak bahas itu ya teman-teman. Tapi kita ingin bahas yang paling utama. Jadi yang paling utama itu yang apa? Yang paling khusyuk. Khusyuk itu artinya apa teman-teman? Menikmati. Apa? Menikmati. Ya, menikmati teman-teman. Bayangkan teman-teman, kita itu punya yang namanya kepala. Kepala ini mahkota, sesuatu yang paling berharga dalam diri manusia. Ada nggak yang lebih berharga dari kepala? Bayangkan, kepala disuruh ditempelkan di lantai, teman-teman. Sama Allah, kepala disuruh ditempelkan ke lantai. Yang selama ini lantai kita injak-injak. Kita suruh
disuruh untuk menempelkan kepala di lantai. Hilang nggak harga diri, teman-teman? Ya, hilang nggak harga diri? Secara fitrah manusia disuruh seperti itu, kira-kira menikmati nggak, teman-teman? Panas nggak hati? Tapi tidak bagi orang yang sholat, teman-teman. Bagi orang yang sholat, kenikmatan terbesar itu ketika dia ditakdir untuk bisa sujud. Kenapa? Ada yang tahu? Baik, saya tanya. Saat terdekat dengan Allah, waktu sholat itu saat sujud, saat rukuk, ya, saat berdiri, atau saat atahiyat? Sujud, Ustaz. Saat sujud. Karena terdengar di langit. Betul. Saat sujud, teman-teman. Nabi mewahyukan, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, waktu sholat, saat sujud, kita disuruh perbanyak apa? Banyak doa. Banyak berdoa kepada Allah. That's right. Artinya apa, teman-teman? Saat sujud itu adalah saat-saat yang paling indah bagi seorang yang mencintai Allah. Saat yang paling indah. Maka saat sujud itu adalah kenangan terindah di dunia saat nanti kita ketemu dengan Allah. Kita pengen ketemu nggak sama Allah nanti di akhirat, teman-teman? Coba saya mau tanya. Saat nanti ketemu sama Allah di akhirat nanti, ya Allah, satukan kami dengan para nabimu, ya Allah, di akhirat. Ketemu sama Allah, kenangan terindah di dunia itu apa, teman-teman? Saat rekreasi kah? Liburan kah? Renang kah? Makan seafood kah? Atau saat sujud, teman-teman? Yang paling kita banggakan di hadapan Allah itu saat apa kita hidup di dunia, teman-teman? Apa saat beli baju baru terus kemudian lebaran? Enggak, teman-teman. Saat kita bisa beli mobil mewah? Enggak, teman-teman. Kita enggak akan bangga belas di hadapan Allah itu. Apakah saat kita sehat terus kita olahraga setiap hari? Tidak, teman-teman. Tapi apa? Saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhana rabbiyal a'la bacaannya. Kemudian ditambah dengan berdoa. Nah, doanya apakah harus bahasa Arab? Kalau sholat fardu, nah ini sholat ada dua, teman-teman. Ada sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, kalau sholat fardu itu biasanya disesuaikan dengan masyarakatnya. Jadi kita tidak bisa ngatur. Ya, imam juga nggak boleh terlalu panjang, harus disesuaikan dengan siapa? Dengan jamaahnya. Tetapi ketika kita sholat sujud lama-lama sak nafas, itu yang sakit itu. Sujud lama-lama sak nafas itu yang sakit. Dan sujud itu perlu latihan. Saya menyadari teman-teman saya itu kalau sujud lebih dari 10 menit itu sudah rasanya nggak begitu kuat. Tapi lama-lama bisa menjadi lebih lama. Sahabat kalau sujud, ya Allah. Ya. Teman-teman, maka ketika kita sholat yang namanya sholat tahajud atau sholat sunnah, kita bisa ngatur sujud kita. Apakah berdoanya harus pakai bahasa Arab? Tidak. Boleh pakai bahasa Indonesia saat sujud. Ya. Apakah dengan suara keras? Enggak. Dengan suara yang mungkin hanya terdengar oleh telinga kita saja. Suara lirih gitu ya. Perbanyak doa di situ, teman-teman. Saat sujud, saat paling mustajab. Nah, kita yang sedang sakit ini, sedang sujud, sedang ruku, atau sedang berdiri, teman-teman. Kalau sedang sujud berarti kita sedang dicintai Allah, teman-teman. Maka kita jangan marah kalau kepala kita disuruh ditempelkan di tanah. Jangan marah kalau kita bisnisnya bangkrut. Jangan sakit hati kalau kita itu sedang direnggut kesehatannya. Ya, justru ini siapa tahu Allah ngasih momen kepada kita, momen untuk sedekat-dekatnya kepada Allah. Momen untuk Allah mendengarkan apa yang kita keluh kesahkan. Ya, banyak berkeluh kesah itu nggak boleh kalau sama manusia, tapi sama Allah, ajib. Gitu ya. Maka yuk kita perbaiki sholat kita. Ya. Perbaiki sholat kita. Jangan
kemudian sholat hanya karena sebuah rutinitas, teman-teman. Ya, jangan kita melakukan sholat karena sebuah rutinitas, tapi laksanakan sholat itu sepenuh jiwa. Tahu artinya, teman-teman. Banyak saya melihat orang yang sholat, mohon maaf sekali, apal bacaannya tapi tidak tahu artinya. Sekali lagi kita tidak sedang bahas fikih apakah sah atau tidak ya. Sahnya sah, teman-teman. Sholat dengan bacaannya tidak tahu artinya sah sholatnya, teman-teman. Cuman kita lagi tidak membahas sah atau tidaknya. Kira-kira ada rasanya enggak, teman-teman, kalau kita sholat kemudian tidak tahu artinya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Enggak tahu artinya, teman-teman. Mau meresapi apanya? Mau meresapi apanya? Ya. Sami Allahu liman hamidah. Enggak tahu artinya. Mau meresapi apanya, teman-teman? Tapi coba kalau kita itu mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci wahai Rabb, ya. Yang maha agung, segala puji bagi Engkau ya Rabb. Meresapi enggak, teman-teman? Ya. Meresapi enggak kita? Nah, oleh karena itu, mulai malam ini saya minta tolong sama teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Sebenarnya itu nggak ada hubungannya sama saya. Minta tolong yang belum tahu artinya bacaan sholat, mulai malam ini dicari artinya terus bisa. Dicari artinya. Biar apa? Biar hadir dalam diri kita. Pernah nggak kita melihat ada orang misalnya mendengarkan lagu sampai nangis? Pertanyaannya, bisa nggak teman-teman mendengarkan lagu sampai nangis kalau nggak tahu artinya? Nggak bisa. Maka berapa banyak kita mendengarkan itu ulama-ulama itu ya ketika sholat Allahu Akbar membaca ayat-ayat tertentu nangis, teman-teman. Kapan kita itu sholat sampai nangis, teman-teman? Saya mau tanya, kapan teman-teman terakhir sholat nangis? Jangan-jangan belum pernah tuh. Nangis kalau sakit, Ustaz. Wah, itu nangisnya nggak berbobot gitu. Nangis yang berbobot itu saat sholat ya. Jangan saat digampar suami ya. Teman-teman, yuk artinya. Minta tolong sekali ya. Minta tolong sekali artinya dipahami ya. Kemudian ketika kita sholat jangan terburu-buru. Jangan waktu menyelesaikan secara apa? Secara kewajiban aja. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, subhanarabbiyal azim. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, rasanya di mana, teman-teman? Ya. Nah, sehingga dengan sepenuh rasa itu nanti akan menciptakan yang namanya kualitas. Ya, kualitas. Saya ingin memberikan ilustrasi begini, teman-teman. Misalnya, kita adalah seorang bos. Apa? Kita seorang bos. Kemudian ada dua karyawan kita menghadap. Karyawan pertama menghadap dengan sangat cepat. Bos, anak saya sakit, saya mau izin pulang hari ini juga. 3 hari saya nggak mau masuk sebelum anak saya sehat. Kita kasih izin nggak, teman-teman? Mungkin mau ngasih izin juga males kan? Coba ada karyawan datang gitu ya. Assalamualaikum bos gitu ya. Mohon maaf sekali saya dapat telepon dari keluarga. Anak saya sakit bos. Kemungkinan opnam, saya mau izin hari ini pulang. Mungkin 3 hari ke depan saya nggak masuk bos. Karena anak saya ini mungkin dalam 3 hari belum akan sembuh melihat dari sakitnya. Saya mohon kebijaksanaan bos untuk bisa mengizinkan saya pulang hari ini juga. Kasih izin nggak, teman-teman? Kasih izin kan? Nah, sama-sama berizin, sama-sama menghadap. Yang satu bos gitu, yang satu dengan tata cara yang indah, ya. Hasilnya beda, teman-teman. Maka siapa tahu sholat kita selama ini persis seperti karyawan yang sedang izin yang pertama tadi, teman-teman. Hanya penggugur dosa, hanya penggugur kewajiban, ya, bukan kebutuhan. Ya.
Siapa di antara kita yang sholatnya itu sudah sampai ke level kebutuhan, sampai level kekhusyuan, ya, sampai level rindu, ya. Orang itu kalau sama yang dicintai rindu gak teman-teman? Rindu ya. Kita cinta gak sama Allah tuh? Ya. Ciri-ciri orang yang cinta sama Allah itu rindu sholat. Apa? Rindu sholat. Maka kita rindu sholat gak teman-teman? Jangan-jangan sholat kita tidak pernah pakai rasa tuh. Piye ngono kuwi? Ya enggak? Nah, yuk sehingga PR-nya ya, malam ini adalah fokus tentang bacaan sholat, tolong dihafal. Kemudian resapi saat sholat. Ya. Ustadz, kalau saya sholat fardu nggak cukup waktunya untuk meresapi. Kenapa? Karena saya mengikuti imam. Ya jangan di sholat fardu ikuti imam. Di qobliyahnya atau di ba'diyahnya, ya, atau di sholat malamnya. Silahkan teman-teman. Sekali-kali sujud itu 10 menit teman-teman. Panjang artinya Ustadz. Ya kalau mau pendek ya balonku ada 5 itu. Ya maksudnya nggak harus malam ini juga ya teman-teman. Maksudnya nggak harus malam ini juga harus selesai, enggak. Minimal dibaca ya. Nanti kalau orang itu sholatnya sunnah boleh kok sambil melihat. Misalnya begini teman-teman. Saya mau sholat nih ya, mau sholat malam panjang. Boleh kok kita sambil memegang Quran gini. Sholat sunnah lo ya. Sambil apa? Memegang Quran kayak gini boleh. Ya, nanti selesai 1 halaman, 2 halaman lagi, ingin berlama-lama sama Allah nih, rindu sama Allah tuh ya. Lama-lama bisa jadi sakitnya hilang tanpa kita sadari teman-teman. Ya Allah, apa sih yang tidak diberikan oleh kekasihnya enggak? Kita itu ngaku-ngaku kekasih Allah. Pertanyaannya, Allah ngaku kita sebagai kekasihnya enggak gitu ya? Boleh kok kita nanti kemudian menghadap tulisan gitu, sambil sholat sambil melihat tulisan sama artinya gitu ya. Panjang Ustadz, ya nggak apa-apa, panjang pelan-pelan, nggak harus hari ini ya. Maksudnya saya adalah nyicil hari ini ya, mulai besok cicil tuh, mulai besok cicil. Ustadz bagaimana? Saya juga iya teman-teman, saya itu punya banyak tulisan-tulisan tak catat. Bahkan bacaan-bacaan sholat juga saya tulis teman-teman. Nih bacaan sholat tak tulis nih. Ini bacaan sholat tak tulis. Tuh. Tak tulis bacaan sholat. Jadi nggak cuman apa namanya jargoni gitu ya. Bisa kan lihat di buku ya, saya bisa melihat di buku, lihat di apa namanya di media sosial, di handphone bisa. Tapi coba beda nggak rasanya, soulnya kalau kita nulis sendiri gitu ya, ditulis ulang. Oh ya Allah, menunjukkan kita itu apa? Lebih serius dalam mengamalkan teman-teman. Gitu ya. Kalau perlu apa namanya materi dari guru aja ditulis. Tapi kalau perlu Quran yang sudah kita hafal itu tulis ulang, ya enggak? Kita hafal Al-Fatihah tulis ulang. Tuh indah sekali teman-teman. Ya enggak? Kita punya Quran sendiri, tulisan sendiri. Wah, keren itu. Ya enggak? Nah, sehingga sekarang nggak perlu saya kasih mushafnya, teman-teman sudah banyak di media sosial, semuanya ada ya. Tolong sekali itu. Artinya teman-teman, yuk malam hari ini kita mulai ya. Kalau perlu tahajud nanti pakai artinya tuh. Ya Allah ya. Oh itu bacaan sholat silahkan buka teman-teman. Seluruh yang kita minta sudah ada di situ. Maka Nabi itu tidak pernah setelah sholat fardu kemudian berdoa. Gitu ya. Kalau doa mustajab kan antara adzan dan iqomah gitu ya. Adanya zikir, setelah zikir kemudian meninggalkan tempat duduk. Pertanyaannya kenapa teman-teman setelah sholat fardu Nabi tidak pernah berdoa? Karena di dalam sholat itu isinya doa semua teman-teman. Ya gak? Di dalam sholat itu isinya doa-doa semua. Doa tentang apa? Doa tentang kebutuhan kita. Ya, doa tentang apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, itu semuanya itu sudah dalam Al-Quran ya. Dalam apa? Dalam bacaan sholat. Ya. Nah, sehingga satu-satu yuk nanti kita amalkan itu, kita laksanakan itu ya, sehingga insya Allah kita memperbaiki sholat kita.
Ya, sholatnya menjadi khusyuk. Kapan-kapan yuk targetkan, kapan bisa sholat nangis gitu ya teman-teman. Tapi nggak usah laporan di grup ya. Alhamdulillah Ustaz, tadi malam saya sudah bisa sholat nangis. Jangan ya. Cukup disimpan antara diri kita sama Allah tuh. Ya. Maka salah satu dari 7 golongan orang yang ketika nanti di mahsyar itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala atau syafaat, yaitu adalah orang yang berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala menangis ya, karena takutnya kepada Allah, karena khusyuknya dia itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering saya sampaikan teman-teman, kita banyak sekali membicarakan Allah tapi belum tentu banyak berbicara dengan Allah. Apa bedanya membicarakan Allah sama berbicara dengan Allah, teman-teman? Kita banyak membicarakan Allah tapi jarang berbicara kepada Allah. Ngakunya cinta sama Allah, teman-teman. Ya enggak? Orang sama kekasihnya nggak pernah nelpon, ngakunya cinta. Itu cintanya bener apa cinta palsu? Nah itu, sholat sepenuh rasa. Ya, sholat sepenuh rasa. Karena di dalam sholat itu sendiri isinya sudah banyak doa-doa. Seluruhnya terwakili apa yang menjadi hajat kita dalam kehidupan secara global. Saya mau tanya teman-teman, ketika kita di dalam sholat kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang pertama kan tentu bacaan Allahu Akbar ya, Allah Maha Besar ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka ketika kita sudah mengatakan Allah Maha Besar, yang lain kecil nggak teman-teman? Bukan Allah besar, enggak, tapi Allah Maha Besar. Yang lain kecil enggak, teman-teman? Maka ketika Allah sudah Maha Besar, maka sakit ini menjadi kecil. Masalah kita menjadi kecil. Bisnis kita menjadi kecil. Ya. Maka idealnya orang sholat itu sudah enggak ingat apapun kecuali Allah. Ya. Idealnya orang sholat itu sudah enggak ingat apapun kecuali Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa teman-teman? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu secara makna teman-teman, kita menghadirkan Allah dalam urusan kita. Apa? Menghadirkan Allah dalam urusan kita. Maka dalam zikir pagi petang ada salah satu redaksi yang mengatakan seperti ini teman-teman. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Jangan engkau tinggalkan aku wahai Allah, meskipun hanya sebentar. Jangan engkau tinggalkan aku wahai Allah, meskipun hanya sebentar. Teman-teman, saya mau tanya, kita melakukan perjalanan kalau dikawal polisi, dikawal patwal, lebih tenang nggak perjalanannya? Lebih tenang kan? Anak kecil kalau jalan sendiri dikawal sama ibunya, lebih tenang nggak? Bagaimana dalam setiap urusan kita ketika Allah hadir, teman-teman? Berapa banyak kita punya masalah tidak melibatkan Allah, teman-teman? Yang kita libatkan siapa? BRI. Yang kita libatkan siapa? Bos. Ya. Ini proyeknya kayaknya kurang, perlu utang bank gitu ya. Yang kita libatkan siapa? Bapak. Yang perlu kita libatkan siapa? Tetangga. Allahnya kelupaan, teman-teman. Bukan berarti kita tidak boleh minta bantuan lembaga, enggak. Tetapi kehadiran Allah di dalam jiwa kita itu harus kita hadirkan terlebih dahulu sebelum memasukkan isi dunia ini ke dalam pikiran kita. Itu poinnya, teman-teman. Sehingga kita merasa diawasi sama Allah ya, ditemani sama Allah. Orang kalau lagi merasa ditemani sama Allah, mau maksiat jadi nggak teman-teman? Mau marah-marah jadi nggak teman-teman? Lagi ditemani sama Allah, mau sedih, terlampau sedih jadi nggak sedihnya teman-teman? Orang yang sedih itu karena dia mendapatkan satu masalah tapi nggak punya harapan, betul nggak? Bagi orang yang punya harapan, kesedihan itu tidak akan terlalu berarti. Nah, Allah itu adalah harapan.
Ya, harapan kita yang sesungguhnya, kekasih kita yang sesungguhnya, ya. Harapan kita yang sesungguhnya, kekasih kita yang sesungguhnya. Nah, cara mendekatkan dengan kekasih kita yang sesungguhnya yang paling afdol, paling cepat, paling utama dengan sholat, teman-teman. Dengan sholat. Ustaz, saya itu kan yang penting baik, nggak sholat nggak apa-apa. Itu silahkan, itu prinsip orang yang non muslim. Orang yang beragama Islam nggak seperti itu. Yang membedakan antara orang yang beriman sama tidak bukan KTP, teman-teman. KTP itu hanya legalitas. Nabi mengatakan apa? Sholatnya. Maka yang membedakan antara orang yang beriman sama enggak sholatnya. Nah, kemudian yang membedakan antara orang yang imannya tenanan sama rapatek tenanan dari kekhusyuannya. Nah, yuk kita bareng-bareng menjadi seseorang yang khusyuk. Nah, menggapai khusyuk ini nanti juga perlu latihan, teman-teman. Insya Allah orang yang sholatnya khusyuk, anxieties itu hilang dengan sendirinya, teman-teman. Hampir bisa dipastikan, silahkan cek seluruh penderita anxieties. Kalau toh pun sholat rapatek khusyuk, teman-teman. Betul nggak? Saya mau tanya, nggak bisa sholat khusyuk terus anxieties, atau anxieties kemudian nggak bisa sholat khusyuk? Mana yang duluan? Sekeping dua uang, ya. Apa namanya? Satu uang dua keping, ya. Gitu. Nah, terus gimana? Sembuh dulu dari anxieties terus khusyuk, atau berusaha khusyuk dulu terus nanti anxietiesnya sembuh? Ya, dua-duanya dijalankan bareng. Nah, maka kita melalui celah-celah manapun yang bisa kita jalankan untuk menggapai takwa ini kita lakukan. Nah, kemarin PR kita ulangi dikit ya, teman-teman. Apa? Sholat 5 waktu, sudah ya. Terus kemudian qobliyah ba'diyah. Terus kemudian bikin air ruqyah. Terus kemudian zikir pagi petang. Ya, kemarin yang terakhir apa? Yang terakhir kemarin ini apa namanya, sedekah subuh. Sudah melakukan belum sedekah subuh? Ya. Jangan-jangan lupa ini. Nah, sekarang kembali lagi ke pertama, sholat, tetapi ditambah. Kemarin kan perintah saya hanya apa? Hanya sholat kan? Sekarang ditambah khusyuk. Apa? Khusyuk. Tumakninah, tahu artinya. Nah, levelnya lebih tinggi dari yang kemarin. Jin gak mungkin kuat, demi Allah, teman-teman. Anxiety sembuh, ya Allah. Di dalam diri kita jin gak mungkin kuat. Dipukul dengan sholat khusyuk, ya enggak? Dihajar dengan qobliyah ba'diyah, dihajar dengan air ruqyah, ya, dihajar dengan zikir pagi petang, dihajar dengan sedekah wassalam, jin, teman-teman. Gak mungkin kuat, ya. Prinsipnya seperti itu. Ya, prinsipnya seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita masuk sesi ruqyah, teman-teman? Coba saya baca kolom chat, isinya apa nih? Ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke sesi ruqyah? Putus-putus ya? Sekarang masih putus-putus nggak? Nggak ya? Itu tentang persyaratan ruqyah dari Ustadz Aufa, tolong dibaca itu sebelum kita masuk sesi ruqyah. Panjang Ustadz artinya tadi tentang sholat, ya memang panjang. Pelan-pelan ya, satu-satu dihafal nanti. Sujud lama-lama sesak nafas. Itu jinnya itu, ya. Sujud lama-lama sesak nafas, jin itu. Gimana? Sujud terus kadang-kadang sesak nafas. Iya, itu jinnya itu. Nanti kalau jinnya sudah keluar, makin lama sujud makin enak. Karena secara medis pun yang namanya sujud ini, yang namanya orang sujud itu darah mengalir ke otak. Maka otaknya menjadi semakin fresh karena ada aliran darah ke otak. Kan darah itu memompa lebih keras ke bawah daripada ke atas. Yang memompa jantung. Nah, sehingga ketika dalam kondisi biasa itu pompaan darah ke otak itu tidak terlalu lancar. Begitu orang sujud, pompanya menjadi lebih lancar. Sujud juga tulang belikat sakit, itu jin lagi itu. Agar tidak lama-lama sujudnya itu, ya. Jinnya nggak akan mau untuk dibuat sujud lama-lama.
Hati masih belum stabil Ustadz, kadang masih cemas ya. Nggak apa-apa Pak Tri ya. Coba nanti dikoreksi terus, dipaksa terus agar stabil ya. Dekatkan frekuensinya kepada Allah. Aku kalau ngaji sesak nafas dan takut, iya itu maka ngaji terus biar jinnya makin lemah. Kita ada pasien teman-teman, alumni baru beberapa waktu yang lalu lulus dari UIN Sunan Kalijogo. Jadi dia punya jin nasab. Dia itu kalau membaca segala sesuatu itu biasa. Kalau membaca segala sesuatu, tapi begitu membaca Quran matanya sakit teman-teman. Bayangkan. Aneh nggak? Kalau ngapa-ngapain biasa, begitu membaca Quran matanya sakit. Ada yang lebih lucu lagi. Orang kalau ngapa-ngapain biasa, begitu membaca Quran itu tulisannya itu melawur. Tahu melawur ya? Itu bahasa Indonesianya apa melawur itu? Tulisannya nggak kebaca, kayak cekeran ayam gitu. Burem ya? Bukan burem tapi melawur. Burem itu kan nggak kelihatan. Ini kelihatan tapi ini apa namanya? Itu siapa itu yang mahasiswa itu Ustadz Aufa itu. Namanya itu nggak perlu kita sebutkan namanya ya itu ya. Yang waktu itu kesurupan sampai tidak sadarkan diri itu. Itu seperti itu. Jadi kalau lagi sholat sakit paksa, itu jinnya lagi lagi menyandra kita itu. Ya, maka kita kuatkan yuk. Ini jihad melawan bangsa jin. Ya, cemas takut mati dari jin, positif dari jin teman-teman. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, kata Allah, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan di dalam jiwa manusia dari golongan jin dan manusia. Dibisikannya apa? Dibisikannya apa teman-teman? Dibisikkan takut, dibisikkan was-was, dibisikkan marah, dibisikkan benci. Ya. Tetangga sedikit salah aja bencinya sampai ke ubun-ubun, itu bisikan setan teman-teman. Saya kalau kenceng ibadahnya rasanya kayak mau mati. Astagfirullahaladzim. Iya itu. Kenceng ibadahnya mau mati ya. Tapi kalau nggak ibadah sekalian malah nyaman. Itu namanya masih dalam gangguan. Ya. Gangguan. Jadi intinya jin akan melakukan segala cara agar kita tidak sholat, tidak ibadah. Ya, kemudian hati kita hancur. Itu akan melakukan segala cara. Kalau lagi Zoom tenang, kalau siang tidak tenang. Berarti kalau lagi Zoom jinnya pergi nih. Ya, takut sama para malaikat ya. Karena orang yang sedang menuntut ilmu, membahas ilmu, berada di majelis ilmu itu tatanazzalu alaihim malaikah. Maka jin yang masih kuat perang. Yang nggak kuat pergi dulu tuh. Nah, kalau siang nanti datang lagi. Gitu ya. Mungkin begitu Ustadz Aufa, kita mulai bismillah yuk teman-teman. Tadi sudah membaca SOP-nya ya, sudah dikasih waktu. Ini monggo kita lanjut rukyah sesinya. Besok saya tanya satu-satu tentang sholat ya, saya tanya satu-satu tentang sholat, PR-nya. Ini akan saya perhatikan betul tentang sholat ini ya. Saya perhatikan betul, karena demi Allah nanti kita melakukan amal yang apapun, yang sunnah-sunnah itu percuma kalau sholatnya nggak beres. Ya gak? Saya juga percuma juga ya gak? Sudah ngomong banyak-banyak ternyata hasilnya gak maksimal ya gak? Itu meskipun pahala terdapat sih asal ikhlas ya gak? Mohon doanya ya Allah teman-teman, semoga saya ikhlas karena Allah ya. Semoga kita semuanya ikhlas, diberi rahmat, kita panen di akhirat, kita berjumpa nanti di surga ya insya Allah. Ya monggo Ustaz Taufah.